Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak, Ibu Rindi Citra Dewi, SEMM. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hukum pajak tentang peradilan dalam hukum pajak. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota dengan kelas asal akuntansi 3. Nama saya Feni Ramani, BP 19129. Saya di sini akan membahas mengenai pembagian hukum pajak. Nah, pembagian hukum pajak yang pertama ada hukum administrasi. Yang kedua ada hukum pidana. Hukum administrasi ini berupa sanksi administratif berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus atau aparat pajak. Nah, sedangkan hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikarenakan adanya pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sendiri. Contoh, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi tidak benar dan tidak lengkap, dan lain sebagainya. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Contohnya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, pemalsuan pencatatan atau dokumen lain menjadi seolah-olah benar. Mengenai peradilan administrasi pajak, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, peradilan administrasi tidak murni. Peradilan ini melibatkan dua pihak. Yang pertama pihak wajib pajak, yang kedua ada fiskus. Fiskus ini adalah aparat pajak. Pihak di sini yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan yang bersengketa dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Yang kedua, peradilan administrasi murni melibatkan tiga pihak. Yang pertama, pihak wajib pajak, yang kedua, fiskus, yang ketiga, hakim yang mengadili. Suatu peradilan administrasi pajak dapat dikatakan murni jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya hukum administrasi atau tata usaha negara yang abstrak. Kedua, adanya keputusan administrasi atau tata usaha negara yang konkret, individual, final, dan mengikat perseorangan atau badan hukum perdata. Yang ketiga, adanya para pihak, yang salah satunya adalah pejabat administrasi atau tata usaha negara sebagai tergugat. Yang keempat, adanya pengadilan yang merdeka yang berwenang mengadili berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, nomor BP 1910 1195 110124. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang
Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Dasar hukum pengadilan pajak. Pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Tugas pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Kedudukan pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara. 2. Sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya. 3. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh ketua. Susunan pengadilan pajak pasal 6 dan 7. 1. Pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. 2. Pimpinan pengadilan pajak terdiri seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Selanjutnya yaitu kekuasaan pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Oleh karenanya, putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara atau badan peradilan lain kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan atau kompetensi. 2. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 3. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa pelaksanaan, penagihan pajak atau keputusan pembentulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. 5. Pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. 6. Pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data keterangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya, yaitu keberatan, banding, dan gugatan. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak adalah 1. Keberatan, 2. Banding, 3. Dan gugatan. A. Keberatan. Seperti 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadikan dasar perhitungan. 3. Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak atau satu pengukutan pajak. 4. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. 5. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal. 6. Surat ketetapan pajak dikirim atau 7. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. 8. Kecuali wajib pajak yang dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
9. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. 10. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. 11. Pengajuan permohonan keberatan tertentu dapat diajukan secara daring. Ketentuan khususnya, dalam surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, atau huruf F. Wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan tersebut dan menyampaikan kembali jangka waktu 3 bulan terlampaui. Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal surat keberatan diterima. Dalam hal wajib pajak, pengajuan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir, hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. 2. Banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. 3. Terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. 3. Gugatan. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Jangka waktu yang mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi dengan keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 hari dihitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan 1 surat gugatan. Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Saya Desanya dan Ujaya, nomor BP 19101155110106. Saya akan membahas persiapan persidangan, pemeriksaan persidangan, dan pembuktian persidangan. Persiapan persidangan diatur dalam pasal 44 sampai pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang pertama adalah Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat gugatan kepada tergugat dalam jangka waktu 14 hari. Apabila pemohon banding mengirimkan dokumen susulan, maka jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal diterima dokumen susulan tersebut. Surat uraian banding adalah surat berbanding kepada pengadilan pajak yang berisi surat jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon. Sedangkan surat tanggapan berisi surat jawaban dari gugatan yang diberikan dari tergugat kepada pengadilan pajak. Yang kedua, ada pihak tergugat akan menyerahkan surat uraian banding yang diminta pengadilan dalam jangka waktu 3 bulan dan 1 bulan untuk surat tanggapan. Pengadilan pajak nantinya akan memberikan salinan uraian banding atau surat tanggapan kepada pemohon banding. Yang ketiga, ada pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak. Surat bantahan tersebut harus diserahkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat tersebut.
Selain itu, surat tersebut akan dikirimkan kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari dan apabila pihak yang bersengketa tidak memenuhi ketentuan yang di atas, maka pengadilan pajak tidak melanjutkan pemeriksaan banding. Surat bantahan adalah surat yang berisi bantahan atau surat uraian banding. Pemohon banding dapat memberitahukan kepada ketua pengadilan pajak untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan yang lisan. Yang keempat adalah ketua pengadilan pajak menunjuk majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam sidang pada waktu yang ditentukan. Sebelum terjadinya persidangan, para pihak yang bersengketa diberitahukan waktu penyelenggaraan persidangan. Apabila persidangan tersebut dilakukan oleh majelis, ketua pengadilan akan menunjuk salah satu hakim sebagai ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. Yang terakhir adalah terkait upaya hukum banding, majelis hukum sudah memulai sidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding. Dalam gugatan, sidang akan dimulai 3 bulan sejak tanggal diterimanya gugatan. Batasan-batasan waktu ini berguna untuk penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah. Selain itu dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk menjalankan kewajibannya dalam menyelesaikan perkara. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan persidangan. Ada 2 proses. Yang pertama adalah pemeriksaan acara biasa dan pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan dengan acara biasa ini diatur dalam pasal 49 sampai pasal 64 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pemeriksaan dengan acara biasa ini dilakukan oleh hakim majelis yang terdiri dari hakim ketua, hakim anggota, dan panitera. Dalam persidangan ini dihadiri juga oleh terbanding dan pemohon banding atau kuasa hukumnya. Yang pertama, hakim ketua akan membuka sidang dan menyatakan sidang itu terbuka untuk umum. Hakim ketua, hakim anggota, atau panitera wajib mengundurkan dirinya dalam suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat 3 atau terikat hubungan suami istri meskipun telah bercerai. Yang kedua, hakim melakukan penelitian identitas pemohon banding dan kuasa hukumnya. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis hakim melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding dan atau gugatan. Yang ketiga, hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak yang bersengketa. Selanjutnya, majelis akan menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahannya. Yang terakhir, atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan. Saksi yang diperintahkan untuk hadir wajib datang di persidangan dan tidak bisa diwakilkan. Saksi yang datang di persidangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Pihak yang tidak boleh didengarkan keterangannya sebagai saksi. Yang pertama adalah keluarga saudara menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa. Yang kedua, istri atau suami pemohon banding meskipun mereka sudah bercerai. Yang ketiga, anak yang belum berusia 17 tahun. Dan yang terakhir, orang yang menderita sakit ingatan. Selanjutnya, proses pemeriksaan acara cepat. Proses pemeriksaan acara cepat ini diatur dalam pasal 65 sampai pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pemeriksaan acara cepat ini dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Persidangan ini dihadiri oleh terbanding, pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukumnya. Terdapat 4 kriteria suatu perkara diperiksa dengan menggunakan acara cepat. Yang pertama adalah sengketa pajak tertentu. Yang kedua, gugatan yang tidak dapat diputus dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan. Yang ketiga, tidak dipenuhinya salah satu ketentuan muatan putusan pengadilan pajak. Dan yang terakhir adalah sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Contoh yang bukan merupakan wewenang pengadilan pajak adalah gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disitanya. Selanjutnya adalah pembuktian persidangan yang diatur dalam pasal 69 sampai pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak menganut prinsip pembuktian bebas yang berarti hakim bebas melakukan penilaian sesuai kesadaran hukum yang dimilikinya untuk mencari kebenaran.
5 jenis alat bukti. Yang pertama, surat atau tulisan. Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari akte autentik, akte di bawah tangan, surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, dan surat lain yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan. Yang kedua adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Yang ketiga adalah keterangan para saksi. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi. Yang keempat adalah pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak ini tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim majelis atau hakim tunggal. Yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal-hal yang oleh hakim diketahui dan diyakini kebenarannya. Pengetahuan hakim ini tentunya akan memengaruhi penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Perkenalkan, nama saya Imelda Efrinis Cahaya, nomor BP 19101155110104, akan melanjutkan penjelasan mengenai putusan pelaksanaan, pemeriksaan, dan pengajuan permohonan peradilan pajak. Yang pertama, putusan pengadilan pajak. Putusan ini bukan merupakan putusan tata usaha negara. Putusan pengadilan pajak merupakan suatu putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Putusan ini diambil berdasarkan musyawarah yang mana dipimpin oleh ketua sidang. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Putusan pengadilan pajak berupa yakni yang pertama menolak, yang kedua mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambah pajak yang harus dibayar, yang keempat tidak dapat diterima, yang kelima membetulkan kesalahan tulisan atau kesalahan hitung, yang keenam membatalkan. Putusan pengadilan pajak harus memuat yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, tempat tinggal, atau identitas lainnya dari pemohon banding atau penggugat. Yang ketiga, nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat. Yang keempat, hari, tanggal diterimanya banding atau gugatan. Yang kelima, ringkasan banding atau gugatan, dan ringkasan surat uraian banding atau surat. Yang keenam, tanggapan atau surat bantahan yang jelas. Yang ketujuh, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan. Yang kedelapan, pokok sengketa. Yang kesembilan, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang kesepuluh, amar putusan tentang sengketa. Yang kesebelas, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Selanjutnya, pelaksanaan putusan peradilan pajak. 1. Putusan pengadilan pajak dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur yang lain. Yang kedua, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% paling lama 24 bulan. Yang ketiga, salinan penetapan atau putusan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari atau 7 hari sejak tanggal putusan setelah diucapkan. Yang keempat, putusan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya putusan. Yang kelima, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dengan ayat 2 akan dikenakan sanksi dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Pemeriksaan peninjauan kembali. Berdasarkan pasal 77 ayat 3, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Yang
Yang ketiga, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus. Jika telah dicabut, maka permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi. Yang keempat, permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Alasan peninjauan kembali sebagai berikut. Putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan, terdapat bukti tertulis baru yang bersifat menentukan, telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut, apabila suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa adanya pertimbangan sebab tertentu, dan yang terakhir, terdapat suatu putusan yang nyata sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Jangka waktu permohonan peninjauan kembali. Yang pertama, berdasarkan pasal 91 huruf A, untuk putusan didasarkan pada suatu kebohongan dengan jangka waktu 3 bulan. Berdasarkan pasal 91 huruf B, dalam jangka waktu 3 bulan jika terdapat bukti atau surat-surat tertulis. Yang ketiga, pasal 91 huruf C, D, dan E 3 bulan sejak putusan dikirim. Jangka waktu putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Yang pertama, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 bulan pengambilan putusan melalui pemeriksaan biasa. Yang kedua, dalam jangka waktu 1 bulan pengambilan putusan melalui pemeriksaan acara cepat. Maka, berdasarkan poin 1, harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengajuan permohonan peninjauan kembali atas sanksi administrasi perpajakan. Yang pertama, itu berdasarkan pasal 25 UU KUP tidak menyebutkan atas surat tagihan pajak (STP). Hal ini karena STP bukanlah ketetapan atas pokok pajak, melainkan hanya mengenakan sanksi administrasi dikarenakan STP tidak dapat diajukan keberatan. Yang kedua, berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf A UU KUP dan keputusan Menteri Keuangan nomor 953/KMK 04/1983 disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menerbitkan keputusan peninjauan kembali dengan administrasi yang tidak benar terhadap keputusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan banding. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.